Sintayong hengkang, timnas dipastikan kembali ke era McManamy. Kesombongan pelatih Filipina bisa jadi kenyataan. Sintayong ucapkan terima kasih untuk Liga 1. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sintayong hengkang, timnas dipastikan kembali ke era McManamy. Masa depan Sintayong di kursi pelatih timnas Indonesia hingga kini masih menjadi tanda tanya. Ex-pemain timnas Hanafing meminta PSSI untuk memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tak hanya Hanafing, legenda timnas lainnya seperti BP, Budi Sudarsono, Hamka Hamzah, bahkan pengamat-pengamat kondang seperti Coach Justin pun sepakat dengan kontrak baru STY. Kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia akan berakhir pada penghujung Juni tahun ini. Artinya sisa pengabdian Sintayong untuk timnas Indonesia tinggal 3 bulan saja. PSSI sudah menetapkan syarat perpanjangan kontrak Sintayong, di mana ia wajib membawa timnas Indonesia U23 melaju sampai 8 besar di Piala Asia U23 2024 pada April besok. Hal ini tentu membuat banyak pendukung timnas Indonesia resah. Hanafing pun kini mengingatkan PSSI akan peran penting Sintayong yang memberikan dampak positif sejak direkrut pada akhir Desember 2019 lalu. Sintayong tercatat membawa timnas Indonesia melaju ke putaran final sampai menembus 16 besar Piala Asia 2023. Lalu timnas Indonesia U23 juga untuk kali pertama masuk Piala Asia U23 pada 2024. Hanafing bukan tanpa sebab memberi argumen itu. Dia tercatat pernah membela timnas Indonesia dan mempersembahkan medali emas SEA Games 1991. Sejak saat itu hingga sekarang, hanya Sintayong yang memberikan perkembangan positif untuk tim Merah Putih. Ungkapan Hanafing itu merujuk pada kontribusi Park Hang-seo untuk timnas Vietnam. Park bersama Vietnam U23 berhasil meraih medali emas SEA Games 2019 dan 2021. Lalu arsitek asal Korea Selatan itu juga memberikan titel juara Piala AFF 2018. Baru pada Maret 2023 lalu, Philip Troshi mengambil alih timnas Vietnam dan memperlihatkan gaya main Vietnam tidak segarang sebelumnya. Tim yang dijuluki Golden Star Warriors itu bahkan sudah 3 kali beruntun menelan kekalahan saat berjumpa timnas Indonesia. Kesombongan pelatih Filipina bisa jadi kenyataan. Timnas Filipina sangat menatap laga matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia dengan kepercayaan diri tinggi. Pelatih Tom Saintfiet bahkan yakin bisa meraih 3 poin penuh. Filipina sejauh ini menjadi tim terlemah di Grup F, di mana The Azkals berada di dasar klasemen Grup F dengan 1 poin dari 4 laga, yakni Filipina sama sekali belum menang. Timnas Filipina itu tertinggal 11 poin dari Timnas Irak di posisi pertama, 6 poin dari Timnas Indonesia di peringkat kedua, dan 2 angka dari Timnas Vietnam di urutan ketiga. Secara matematis, Filipina belum tersingkir dari persaingan Grup F untuk lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Namun peluangnya kecil dengan 2 laga tersisa. Di atas kertas akan susah untuk Filipina mengalahkan tuan rumah Vietnam pada 6 Juni dan timnas Indonesia pada 11 Juni. Mengingat secara kelas, kedua lawan tersebut berada di atas The Azkals. Namun hitung-hitungan Tom Saintfiet bisa buyar jika timnas Indonesia mendapatkan poin, baik itu 1 atau 3 angka ketika menjamu Irak pada 6 Juni mendatang. Dalam pertemuan pertama dengan timnas Indonesia pada 21 November 2023 lalu, Filipina berhasil mengimbangi dengan skor 1-1. Jika kalkulasi Tom Saintfiet menjadi kenyataan, The Azkals bisa menyalip armada Sintayong itu. Sintayong ucapkan terima kasih untuk Liga 1. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong mengungkapkan rasa terima kasihnya yang ditujukan kepada pemilik dan pelatih klub Liga 1 musim ini. Pasalnya, para pemain dilepas untuk Piala Asia U23 2024. Sintayong telah menetapkan skuad timnas Indonesia U23 menuju Piala Asia U23. Juru taktik asal Korea Selatan ini memanggil 28 pemain dengan 6 diantaranya pemain abroad.
Karena pemain April tersebut yakni Justin Hubner yang bermain di Jepang, Pratama Arhan, Nathan Joaon, Ivar Jenner, Rafael Struijk, serta Marcelino Ferdinand. Sisanya pemain timnas Indonesia U23 berasal dari BRI Liga 1 musim ini yang dihentikan. PSSI dan PT LIB memutuskan untuk menyetop BRI Liga 1 sejak Senin 1 April sampai Piala Asia U23 selesai. Alasannya supaya klub tidak dirugikan dan para pemain bisa membela timnas Indonesia U23. Selain kepada pemilik dan pelatih klub, Sintayong juga berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia memahami keberatan klub melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 jika BRI Liga 1 tetap berlangsung. Untuk Piala Asia U23 yang bergulir pada 15 April hingga 3 Mei mendatang di Qatar, timnas Indonesia U23 akan lebih dulu menggelar pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 1 hingga 11 April. Di tengah-tengah liga memang sulit untuk klub melepas pemain. Tapi begitu dilepas, saya berpikir harus berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan sepak bola Indonesia lebih baik dari sekarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir, PSSI, owner-owner klub, dan pelatih-pelatih BRI Liga 1. Ungkap Sintayong.